Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kita mengetahui berdasarkan data-data pernyataan-pernyataan berbagai video dan bukti-bukti serta indikasi yang menegaskan bahwa Pak Prabowo Subianto itu adalah orang yang tidak hidup bersama rakyatnya. Pikirannya, pengetahuannya, wawasannya itu sama sekali tidak relevan dengan pikiran masyarakatnya gitu. Jadi ketika masyarakat mengeluhkan tentang hal ini, Pak Prabowo berkata tentang hal itu gitu. Ketika Pak Prabowo berpidato tentang hal ini, masyarakat sama sekali nggak ngeh dengan apa yang dia katakan. Pokoknya mah banyak yang nggak nyambung lah Baraya. Ada dugaan bahwa Pak Prabowo itu dikelilingi oleh orang-orang yang memfilter pengetahuannya dari masyarakat, dari dunia luar. Salah satu yang menjadi indikasi berikutnya tentang ketidaktahuan Pak Prabowo terkait dengan nasib rakyatnya itu adalah kemarin ketika demo May Day itu. Bukan soal MBG itu bermanfaat atau tidak ya, tetapi soal tuntutan dari driver-driver ojol di Indonesia yang minta kesejahteraan. Kemudian Pak Prabowo mengatakan bahwa ya nanti akan disejahterakan dengan mengeluarkan sebuah peraturan bahwa potongan untuk driver ojol itu tidak lebih dari 10%. Jadi hak untuk aplikasinya itu hanya 10%, berarti 90%-nya atau lebih itu akan diserahkan kepada ojol gitu. Yang kenapa saya sebut bahwa itu adalah bukti bahwa Pak Prabowo Subianto tidak mengetahui nasib dari para ojol? Ya karena sebenarnya potongan itu mau 10%, mau 20%, mau ada peraturannya, mau kepres, mau undang-undang, itu sebenarnya bukan masalah utamanya. Masalah utamanya jauh lebih besar. Dan masalah ini sebenarnya adalah salah satu masalah yang cukup riskan untuk dikatakan. Jadi beberapa kawan saya di luar sana ketika mencoba untuk menjelaskan tentang masalah apa yang sesungguhnya yang terjadi pada driver-driver ojol di Indonesia, itu tuh mendapatkan teror yang luar biasa Baraya. Jadi kalau Baraya mengira bahwa kalau kita menghina TNI misalkan ya, maka kita akan disiram air keras. Ya, bukan hanya di situ sebenarnya. Kita tuh menemukan cerita bahwa semua sektor di Indonesia itu ada mafianya dan galak-galak. Termasuk juga di ojol. Kalau misalkan kita berbicara tentang sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang menyentuh masalah, itu biasanya kita tuh akan dikuntit, kita tuh akan disatronin, dan iya sejujurnya ada ancaman-ancaman kematian gitu. Tapi saya tetap akan jelaskan walaupun hanya di permukaan saja. Dan buat mang-mang driver ojol, silahkan berkomentar di kolom komentar, berbagilah karena itu akan menjadi sangat penting buat secara khusus buat saya. Simak videonya sampai tuntas, kita akan bahas keluhan-keluhan ojol. Yuk kita mulai. Salah satu masalah yang ingin saya ungkapkan terkait dengan driver ojol itu adalah soal bagi hasil dan transparansi dari pembagian hasil itu. Ini sebenarnya sampai sekarang tuh tidak jelas. Bahkan teman-teman yang ojol juga kayaknya memang tidak benar-benar memahami bagaimana sistem pembagian hasilnya itu. Kan kalau dulu aturannya itu adalah 20% untuk aplikasi, 80% untuk ojol, untuk drivernya, untuk mitra, begitu kan? Tetapi kalau kita lihat bon-bonnya itu sama sekali tidak seperti itu. Makanya kalau nanti dipotong jadi hanya 10% untuk aplikasi, itu juga kayaknya nggak berpengaruh. Baraya kan berpikirnya kalau saya bayar 10.000, maka 8.000-nya buat ojol, 2.000-nya untuk aplikasi gitu kan. Tapi kan sebenarnya perhitungannya sangat rumit dan bahkan tidak bisa ditebak dengan baik gitu. Saya tunjukkan contoh-contohnya ya Baraya ya. Nah ini adalah salah satu bonnya yang kita tahu ya. Saya naik dari satu tempat ke tempat yang lain, bayarnya itu Rp15.000. Kemudian saya tanyakan ke driver ojol, dapatnya berapa kalau saya bayar Rp15.000. Kemudian dia tunjukkan bahwa dia dapatnya 10.800. Artinya sebenarnya potongannya itu lebih dari 20%, yaitu 28%. Kemudian contoh yang berikutnya, saya naik lagi tapi pakai tunai. Saya bayarnya itu Rp14.000 dan driver ojol itu dapatnya berapa? Rp8.800. Artinya 38% potongannya. Bukan 10%, bukan 20%, tapi 38%. Kemudian berikutnya saya bayar Rp17.000 yang dibayarkan. Yang drivernya itu dapatnya Rp10.800. Jadi potongannya 37%. Nah, saya minta Baraya untuk melakukan hal yang sama karena saya percaya Baraya juga sering menggunakan jasa ojol. Coba tanyakan, Baraya bayar ke mereka berapa, kemudian mereka kebagiannya berapa. Apakah sesuai dengan peraturan, yaitu 10% atau 20%?
Sepertinya tidak, karena ternyata di situ tuh ada banyak uang-uang yang tidak kita ketahui itu faedahnya buat apa gitu. Ada jatah aplikasi, ada jatah asuransi dan sebagainya yang pokoknya mah pada akhirnya mang ojol itu ya cuman dapat sedikit gitu, kurang dari 90%. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ini tuh sebenarnya nggak salah-salah amat kalau berdasarkan legalitas hukum di Indonesia. Ada sebuah undang-undang atau peraturan kementerian ya, peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019. Di situ tuh dijelaskan bahwa driver ojol itu kebagian jatahnya itu adalah Rp2.000 untuk setiap 1 kilometernya. Nah, ini sebenarnya setiap daerah tuh berbeda-beda ya. Ada yang 2.500, ada yang 2.300, ada yang 1.800. Tapi kita anggapnya, kita bakukan saja. Jadi driver-driver di Indonesia itu ketika dia mengantarkan orang dalam 4 kilometer, maka dia mendapatkan Rp8.000. Nah, dari situ saja sebenarnya. Jadi, kalau Baraya mengira bahwa, wah ini saya bayar 15.000, terus nanti potongannya 10% dan sebagainya. Enggak seperti itu. Intinya adalah ada tarif batas bawah, ada tarif batas atas gitu. Di mana driver ojol itu dapat sekitar 2.000 sampai 2.500-an rupiah per kilometer yang mereka itu tempuh gitu. Nah, dari situ merugikan nggak sih? Ya, kalau dilihat dari situ sih agak masuk akal sedikit, tetapi kan ada masalah-masalah berikutnya Baraya. Jadi setelah 4 kilometer, maka ongkosnya itu menjadi lebih berkurang lagi. Jadi bukan Rp2.000 per kilometer lagi, tapi jadi 1.800 gitu. Jadi makin menyusut, makin menyusut, makin menyusut. Dan ini juga nampaknya tidak peduli, tidak terikat dengan situasi jalanan dan waktu dari perjalanan. Jadi kalau Baraya naik ojol itu sebenarnya tarifnya itu kan nggak selalu sama gitu. Jam 7 pagi sama jam 6 pagi itu tarifnya berbeda. Kemudian dari jam 6 pagi sampai jam 8 siang, misalnya jam 8 pagi gitu, itu juga kan sebenarnya beda tarifnya. Tetapi yang diterima ojol itu selalu sama. Jadi kalau misalkan harganya mau naik, harganya mau turun dan sebagainya, yang diterima itu ojolnya ya sama, yaitu Rp2.000 batas bawahnya per kilometer begitu. Ya biasanya memang ada bonus-bonus tertentu, tapi bonusnya juga sangat kecil untuk wilayah-wilayah yang keramaian dan itu jauh sekali berbeda dengan jatah kenaikan ongkos ketika jam lagi ramai. Nah, dari fakta kecil itu aja sebenarnya kita tuh sudah akan sadar bahwa sebenarnya ada masalah dalam transparansi pembagian upah dari ojol itu, tetapi itu tuh belum selesai karena pada faktanya adalah perjalanan itu kan nggak selalu flat, nggak selalu sama. Jadi ada kalanya perjalanan itu menempuh perjalanan yang sangat panjang, menjauhi tempat dari keramaian, kemudian mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, dan kemudian masuk ke dalam gorong-gorong yang sampai anaknya menjadi wakil presiden, dan bisa kali nanti mungkin jadi presiden, dan seterusnya. Nah, perjalanan-perjalanan seperti itu tuh dihitungnya tetap sama gitu. Padahal kan kalau misalkan mendaki gunungnya habis-habisan itu bensin bisa terkuras habis. Kemudian ada ceritanya kalau kita macet. Kemudian ada ceritanya kalau kita kehujanan. Kita masuk ke dalam genangan air, lumpur, lapindo berantas, dan lain sebagainya. Nah itu tuh tarifnya tuh sama segitu yang diterima sama ojol itu ya 2.000 aja gitu. Tetap aja Rp2.000 per 1 kilometer. Nah ini tantangan buat motor-motornya itu. Karena driver ojol lagi-lagi ya, dengan semua pengorbanan yang dia lakukan, itu pulsa dia tetap harus yang keluar, kemudian servis motor itu juga dia harus keluar, cicilannya tentu saja dia yang harus keluar, ban bocor itu dia yang harus keluar, bensin juga dia yang harus keluar gitu. Jadi semuanya ditanggung sama driver ojol, resikonya juga ditanggung sama mereka semua, tetapi mereka harus berbagi 10-20% dengan aplikasi gitu, dengan aplikatornya itu. Nah, jadi ya ini adalah seluk-beluknya dan ditambah lagi masalah berikutnya itu adalah driver ojol itu hanya dibayar ketika dia mengantarkan. Jadi tidak dibayar ketika dia melakukan penjemputan. Jadi ngerti ya Baraya ya? Jadi misalkan ya, saya tuh mau melakukan perjalanan 4 kilometer ke depan. Berarti saya tuh kurang lebih harus bayar tuh 12.000 sampai 15.000. Nanti ojol kebagiannya itu adalah sekitar Rp8.000. Pokoknya mas saya mau melakukan perjalanan selama sejauh 4 kilometer. Nanti saya bayar segitu gitu. Nah, si driver ojolnya itu posisinya ada 4 kilometer dari saya. Kemudian dia nge-WA saya. Sebentar ya, 5 menit lagi saya ke sana gitu. Nah kan perjalanan 5 menit itu lumayan gitu ya. Perjalanan 5 menit ke saya, nah dari situ baru saya diantarkan. Nah dari titik dia bermula sampai dia menjemput saya, itu walaupun berapa kilometernya, itu tetap tidak dikasih imbalan apapun. Jadi Rp0.
Jadi saya tuh hanya harus membayar perjalanan dari satu tempat ke tempat saya. Jadi ada biaya pengantaran tapi tidak ada biaya penjemputan. Nah, ini tuh menjadi masalah karena banyak sekali sebenarnya perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh customer itu sebenarnya pendek. Ya 4 kilometer, 2 kilometer dan sebagainya. Tapi proses penjemputannya tuh kadang-kadang ada yang sampai 12 menit, ada yang sampai 15 menit. Saya pernah sampai 22 menit gitu. Baraya pernah nggak yang seperti itu gitu. Nah, itu kan berarti tuh dia tuh ngambilnya dari jarak jauh banget gitu. Kemudian datang ke saya, kemudian ya akhirnya bertransaksi. Nah, itu perjalanan itu tuh nggak dibayar gitu. Nah, tapi kok bisa sih bisa nunggu sampai 22 menit gitu, 15 menit gitu? Emangnya nggak bisa lebih cepat? Bukankah driver ojol itu biasanya dicarikan itu yang paling dekatnya? Nah, itu masalah berikutnya lagi, Baraya. Ini sebenarnya entah konspirasi, entah apa, tapi ini benar-benar menyengsarakan para driver ojol itu di Indonesia itu. Yaitu apa? Bahwa aplikator-aplikator itu tuh selalu punya cara untuk menjadikan drivernya itu robot. Misalkan mereka buka paket hemat gitu ya. Ini diskon sekian persen dan sebagainya. Ini bukan diskon yang diberikan oleh aplikator, tapi oleh drivernya. Jadi kalau misalkan Baraya ambil paket hemat misalkan ya, perjalanan 4 kilometer ternyata hanya bayarnya 8.000 gitu atau ini. Nah, aplikatornya tetap menerima uang dengan persentase yang kurang lebih itu sama. Nah, yang dipotong tuh dari gaji ojolnya gitu, dari upah ojolnya gitu. Nah, kok mau sih seperti itu? Nah, masalahnya adalah karena aplikator-aplikator itu tuh bikin saran, silahkan mau diikuti boleh, mau tidak juga tidak apa-apa, tapi ikuti paket gacor misalkan ya. Kalau di Gojek itu paket gacor. Paket gacor itu adalah paket hemat. Jadi silahkan dibayarnya murah banget, tetapi nanti kita tuh akan diprioritaskan, akan sering dapat di dekat, di sekitaran lokasi titik kita berada. Tapi kalau kita tidak ikutan itu, senyap, sepi. Kadang-kadang kita hanya nerima panggilan yang jaraknya tuh jauh banget. Makanya yang tadi itu, saya tuh pernah nunggu sampai 15 menit, sampai 20 menit, sampai 22 menit rekor saya ya untuk sekali ini tuh. Ya ternyata karena apa? Karena si drivernya itu nggak ada di titik yang dekat dengan saya, tapi jauh banget. Karena apa? Karena ternyata si driver-drivernya itu nggak mau ngambil paket hemat itu. Dan jadi Baraya, kalau driver ojol, kalau mau gacor, kalau mau banyak sekali pelanggan, maka Baraya tuh harus ikut paket hemat itu. Yang harganya tuh minim banget buat para driver. Tapi kalau tidak ikutan, maka Baraya akan kesulitan sekali mendapatkan penumpang gitu. Dan itu pun ada tambahan berikutnya. Di beberapa aplikator Baraya tuh harus bayar Rp17.000 untuk ikutan paket gacor. Yang itu nanti akan dipotong pada keesokan harinya atau lusanya gitu. Saya nggak tahu apakah ini ada permainan atau enggak, tetapi diambilnya tuh justru keesokan harinya gitu. Sekitar Rp17.000. Jadi Baraya narik aja belum gitu. Tiba-tiba saldo tuh udah berkurang Rp17.000. Oh, karena dipotong karena saya mengikuti paket hemat ini. Paket hemat ini tuh untuk driver ojolnya itu sejauh yang saya tanyakan kepada orang-orang itu tuh bahkan lebih rendah daripada batas bawah yang tadi ada dalam peraturan kementerian tahun 2019. Kan tadi disebutkan peraturannya itu adalah batas bawah tuh Rp2.000. Nah, kalau ikut paket hemat itu lebih bawah lagi daripada itu. Tapi harus ikut. Kalau nggak ikut, nggak apa-apa. Tapi dari sih susah sekali dapat pelanggan. Kalau ikut, nah memang gacor, tapi murah. Dibayarnya itu sangat murah dan kita harus bayar Rp17.000. Nah ini kan bingung Baraya, makanya driver-driver ojol itu untuk mendapatkan penghasilan itu capek luar biasa. Saya baca ke internet, wah gaji driver ojol, gaji driver Grab, kemudian Maxim dan sebagainya itu ada yang tembus 6 juta, 7 juta, sampai 10 juta sebulan dan sebagainya. Kayaknya artikel itu juga didasarkan bukan dari pengalaman-pengalaman driver-driver ojol gitu, tapi ya dari estimasi aja. Sebab kalau misalkan dilihat dari faktanya aslinya itu capeknya luar biasa Baraya. Untuk bisa bawa pulang uang Rp100.000 itu perjalanan driver tuh bisa puluhan 70-80 kilometer dalam satu harinya gitu.
jauh banget dan memakan waktu yang begitu lamanya gitu. Makanya di Indonesia yang driver ojol itu salah satu penyumbang kecelakaan yang besar. Jadi kecelakaan di Indonesia itu sekitar 73-74%-nya itu melibatkan kendaraan bermotor roda 2. Dan dari situ angkanya sekitar 44% itu melibatkan ojol, driver ojol gitu. Kenapa bisa sampai setinggi itu? Ya karena driver ojol itu kelelahan Baraya, kecapean. Bahkan di Indonesia profesi yang menyebabkan orang meninggal karena kelelahan itu ojol motor. Itu di tahun 2025 tuh sampai ada 12 orang yang meninggal karena capek, bukan karena kecelakaan. Kalau kalau karena lelah kemudian kecelakaan itu jumlahnya banyak banget. Tapi ini mah lelah doang. Meninggal karena lelah doang itu profesi di Indonesia ya cuman driver ojol aja. Capeknya tuh luar biasa Baraya. Ya Baraya bisa bayangkan aja naik motor seharian untuk dapat 100.000 rupiah sehari. Dan naik motornya tuh bukan buat gaya-gayaan, standing, loncat-loncat di depan cewek, jungkir balik kayak orang India, bukan seperti itu. Tapi kan Baraya itu bawa penumpang gitu. Yang penumpangnya itu kadang-kadang berat, kadang-kadang gendut. Kadang-kadang minta barang bawaan disimpan di depan, di belakang, dan sebagainya. Itu tuh bikin pegel banget untuk naik motornya tuh gitu. Itu dilakukan sepanjang hari. Makanya kalau Baraya naik ojol, ya saya mah tidak memerintah gitu ya atau tidak menyuruh gitu ya. Ini mah saya ngasih saran aja dan sesekali aja gitu. Cuman kalau Baraya melihat driver ojolnya kelelahan gitu, ya traktir aja coba ya berderma aja sedikit-sedikit ke mereka gitu. Karena saya lihat mereka tuh makannya juga kan susah karena waktunya tidak tentu gitu, tidurnya tidak tentu. Driver ojol tuh banyak yang meninggal tuh gara-gara kerja sampai 18 jam gitu, sampai 15 jam, sampai 12 jam dalam situasi makan yang mereka kesulitan bahkan untuk sekedar makan dan minum gitu. Begitu kan? Iya, dan kenapa tuh bukan ojol-ojol aja yang komplain? Kenapa justru Pak Guru yang bukan ojol malah komplain seperti ini? Ya bukan, saya mau mewakili aja Baraya. Karena ojol-ojol yang saya temui mereka tuh sering bingung Baraya. Mereka tuh masalah mereka mengadukan itu bingung gitu. Jadi dalam artian gini sok Baraya, ojol itu di bawah apa? Di bawah Kementerian Perhubungan? Iya. Di bawah Kementerian Tenaga Kerja? Iya. Di bawah Komdigi, iya juga karena ada aplikasinya. Nah, jadi kadang-kadang mereka tuh suka dipingpong gitu. Kalau mereka curhat tentang ini itu ke sana aja, kalau mereka ini ke sini aja dan sebagainya. Dan di situ juga ada driver ojol yang dipelihara sama aplikatornya, ada yang tidak dan bisa diadu domba memunculkan ide-ide yang berbeda. Kayak kemarin kan idenya itu adalah pemotongannya hanya 8% gitu ya atau 10%, padahal itu tuh nggak ngaruh apapun karena yang paling penting itu adalah batas atas dan batas bawah gitu. Ya cukup membingungkan lah dan itu ditambah lagi kalau misalkan driver ojolnya itu kena masalah berantem misalkan dengan pelanggan. Nah itu yang bikin mumet itu gitu. Karena driver ojol tuh seringkali tidak memiliki daya tawar kalau di depan pelanggan itu gitu. Jadi pelanggan ngasih bintang 1, pelanggan lapor apa segala rupa itu mau bandingnya tuh susah Baraya, mau bandingnya tuh harus pakai aplikasi itu susah sekali. Kalau di situ tuh susah dikabulkan gitu. Kalau misalkan ke kantor ya udah ke kantor aja. Pas ke kantor gimana? Ya suruh lewat aplikasi lagi aduannya gitu atau bandingnya gitu. Ini kan cukup membingungkan gitu. Makanya ya kita apresiasi lah Pak Prabowo kemarin mengatakan ingin memangkas untuk jatah aplikator itu hanya sampai 10%, tapi itu sebenarnya bukan masalahnya, Bray. Itu masalah yang lainnya itu adalah bahwa driver-driver ojol di Indonesia khususnya yang motor itu kerja keras banting tulang melebihi batas sampai banyak orang yang meninggal hanya gara-gara kelelahan dan lebih banyak orang yang meninggal gara-gara kecelakaan. Karena aturan-aturan yang berhubungan dengan ojol tidak memberikan kepada mereka perlindungan yang layak dan memadai untuk menjaga kesehatan mereka dan motor-motor mereka. Makanya saya sarankan sekali lagi kepada Baraya, tidak harus setiap hari, tidak harus setiap saat, tapi pahamilah bahwa driver ojol itu adalah orang-orang yang berusaha mencari nafkah yang berkah, yang baik untuk diri mereka sendiri dan keluarga. Ini adalah cari nafkah yang halal. Dan karena itu, yuk kita sama-sama saling dukung, saling jaga. Kalau Baraya fakir miskin, Baraya tentu saja merasakan betapa sulitnya hidup sebagai orang miskin. Dan kalau Baraya merasa bahwa dirinya sudah kaya, ya berarti waktunya Baraya untuk berderma lebih banyak kepada
kepada orang-orang yang level ekonominya di bawah baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan kucing yang suka ganggu. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.